Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh merasakan dan mengalami kehadiran-Mu dalam hati kami yang berdosa dan lemah ini. Hati kami seperti kandang di mana Yesus lahir, dilahirkan oleh Bunda Maria. Kotor, tapi Tuhan berkenan hadir. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Injil bicara tentang rumah Tuhan. Injil bicara tentang bait Allah, di mana Tuhan hadir, membimbing, menuntun, membawa kita kepada menyuarakan keselamatan kepada kita. Mari kita memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan. Tuhan hadir dalam hati kita, dalam rumah kita. Semoga Natal ini menjadi tempat palungan, tempat kandang hina, di mana Tuhan mau membimbing, menuntun kita. Dan hati kita adalah tempat di mana suara Tuhan, suara hati nurani berbicara. Ketika kita semua dilahirkan, kita semua punya hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan anugerah ini adalah anugerah pada setiap orang, pada setiap manusia, untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Dan itulah penciptaan. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu tidak cukup, maka diberikan suatu yang lebih daripada karya penciptaan yang kita sebut dengan karya penyelamatan. Karya penyelamatan itu bagaimana? Kita diberi karunia Roh Kudus dalam hati kita. Ya, Roh Kudus yang membimbing, menuntun kita tidak hanya kepada kehidupan, tetapi apa makna kehidupan, memberi makna kehidupan lebih dalam. Itulah keselamatan. Bahwa kita akan sampai kembali kepada Bapa di surga, rumah surgawi, istana yang indah lebih daripada kandang yang sepi, ya. Kandang yang kotor, kandang yang lemah, lebih daripada sekedar rumah biasa, istana, tabernakel. Tapi lebih daripada itu, istana surgawi. Dan itulah yang Tuhan dambakan, Tuhan janjikan kepada kita semua. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita bergembira, berbahagia karena Tuhan memberi makna lebih dalam akan hati kita, rumah kita, ya, kandang kita, ya, memberikan cara bagaimana kita sampai kepada istana yang indah, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, di mana Tuhan tinggal, di mana Tuhan hidup, di mana Tuhan berkarya, di mana Tuhan melukiskan sebagai istana yang tak terlukiskan oleh harkat manusia semua. Karena itu para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur dan bergembira bahwa Tuhan mau hadir dalam kandang hati kita yang lemah dan berdosa ini. Mau hadir dan tinggal dalam palungan yang dimana tanda akan ikaristi, ya, makanan, ya, duniawi dan makanan surgawi, yang menjadi bekal kita dalam perjalanan menuju ke surga. Itulah saudara, hari ini Tuhan hadir dalam diri kita, di dalam gereja, rumah, kandang, tetapi dalam tabernakel juga, di mana Tuhan tinggal menjadi manusia dan tinggal dalam hati kita. Mari kita berusaha untuk mendengarkan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana kita mendengarkan suara ilahi dalam diri kita? Itu dengan keheningan. Maka latihlah kita berkeheningan di zaman yang sulit sekali ini, karena kita sibuk pikiran, hati, raga kita, panca indera kita kepada HP, kepada hal-hal duniawi. Tapi sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan dalam keheningan dan kesunyian. Latihlah setiap hari 5 menit setiap malam sebelum tidur. Kita dengarkan suara Tuhan, supaya kita dibimbing untuk sampai kepada istana surgawi yang begitu indah. Saudara, istana ini lebih daripada yang kita cari sekarang ini. Itulah yang kerinduan kita. Itulah yang menjadi bagaimana kita mengalahkan penderitaan dan salib. Karena istana surgawi lebih daripada yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Semoga Anda dan kita semua mengalaminya. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.